Jadi masyarakat kadang disuguhi dengan jasa-jasa pemberian sesuatu yang akhirnya membuat masyarakat kadang memberikan perlindungan kepada pengedar narkotika itu sendiri. Mencegah narkotika itu sebenarnya bukan tugas BNN semata, tapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik itu stakeholder maupun masyarakat, pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Bersinar? Kembali lagi bersama saya Budiman di podcast Bersinar, bersih dari narkoba BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tentang konsistensi BNN dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau disingkat dengan P4GN di Sulawesi Tengah. Dalam perbincangan kali ini kita sudah ditemani oleh Ibu Masnawati Rahman, SEMM, selaku PLT Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Akhir-akhir ini sepertinya saya lihat di media sosial banyak sekali aktivitas dan kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Tentunya sangat padat ya Ibu jadwalnya ya Ibu ya. Masya Allah. Semoga kedepannya kegiatannya selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Oke, baik Ibu. Sebelum kita ke pertanyaan yang pertama, mungkin saat ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah lagi gencar-gencarnya nih Ibu melakukan operasi pemberantasan narkoba di wilayah tertentu. Ada juga yang menyebutnya di zona merah dan wilayah yang terjangkit tentang narkotika, khususnya di zona yang rawan narkotika. Nah, operasi ini sebenarnya bertujuan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana nih Ibu? Menurut Ibu, strategi operasi yang dilakukan oleh tim pemberantasan BNNP Provinsi Sulawesi Tengah, apakah akan terus berkelanjutan ke depannya? Baik, salam untuk rekan-rekan, teman-teman sahabat Bersinar di seluruh Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Pertama-tama mungkin ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Kapolda Sulawesi Tengah yang telah mendukung pelaksanaan tugas kita di dalam operasi di wilayah-wilayah rawan narkotika. Untuk operasi yang dilakukan oleh tim pemberantasan BNP Sulawesi Tengah bersama dengan Polda Sulawesi Tengah ini tentunya dalam upaya penegakan hukum di wilayah-wilayah yang disinyalir marak peredaran narkotika. Di beberapa wilayah kita tahu bersama, di Tatanga, kemudian di Kayu Malue dan di Kampung Lere. Jadi program ataupun operasi ini akan tetap kita laksanakan rutin insya Allah dengan menggandeng seluruh pihak, bukan cuma Polda Sulteng nantinya, tapi juga dengan pihak-pihak lain, misalkan nanti dengan TNI, kemudian dengan Pemda Sulawesi Tengah, Satpol PP, dan kami harap juga masyarakat bisa terlibat di dalam operasi ini, khususnya untuk memberikan informasi-informasi kepada BNP Sulteng dalam rangka operasi seperti itu. Oke, baik. Tentunya masyarakat di sini juga dilibatkan ya sepenuhnya atas informasi terkait tentang penyalahgunaan narkotika agar menyelamatkan mereka dari penyelundupan narkotika. Oke, baik Ibu. Mungkin kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Ibu nih, apa saja tantangan utama atau kendala yang dihadapi BNN Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberantas narkotika di Sulawesi Tengah? Kalau berbicara mengenai kendala, setiap tugas dan fungsi yang dilakukan itu pasti ada kendala yang dihadapi. Untuk di BNNP Sulawesi Tengah beberapa kendala diantaranya misalkan personil kita yang memang masih terbatas. Jadi SDM itu kita masih kurang, kemudian sarana prasarana juga kita masih terbatas. Jadi butuh dukungan dari berbagai pihak, khususnya misalkan dari Polda Sulteng, baik itu dari personil maupun misalnya alat yang biasa kita gunakan, ada istilah alat BF, itu biasa kita pinjam dari Polda Sulawesi Tengah. Baik Ibu, kalau tantangan yang dihadapi pada saat melakukan operasi pemberantasan di lokasi seperti apa Ibu? Kalau tantangan di lokasi sendiri utamanya biasanya dari masyarakat. Jadi di kampung-kampung narkotika atau daerah-daerah yang disinyalir marak peredaran narkotika biasanya ada simbiosis mutualisme antara
beredar dengan masyarakat. Jadi masyarakat kadang disuguhi dengan jasa-jasa pemberian sesuatu yang akhirnya membuat masyarakat kadang memberikan perlindungan kepada pengedar narkotika itu sendiri. Jadi ini yang kita harapkan nanti, bahwa masyarakat bisa sadar sepenuhnya bahwa narkotika itu merupakan musuh kita bersama. Jadi mohon kami dibantu, BNN dibantu dalam rangka operasi, jangan menghalangi tugas BNN, apalagi turut serta melawan petugas di lapangan. Oke, baik, seperlunya berarti masyarakat kedepannya ini harus terlibat juga, berkoordinir dengan baik, apalagi kedepannya terkait tentang penyalahgunaan narkotika ini sendiri demi kebaikan bersama ya Ibu ya, dalam penyelundupan narkotika itu sendiri, dan proses kedepannya agar tetap dilancarkan ketika turun operasi, melakukan pemberantasan itu berarti mengenai tentang personil yang Ibu bilang tadi bahwa kurangnya sumber daya manusia, mungkin kedepannya bisa berkoordinasi lagi dengan pihak-pihak tertentu. Ya, itu harapan kami tentunya untuk pelaksanaan tugas ke depan. Oke, baik Ibu. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Ibu apa saja nih harapan BNN ke depannya dalam hal pencegahan narkoba di Sulawesi Tengah untuk di masa depan? Kalau untuk pencegahan narkotika di Sulawesi Tengah ke depan, tentu harapan kami selain memang masyarakat nanti turut serta di dalam membantu BNN dalam pelaksanaan tugas, karena pencegahan narkotika itu sebenarnya bukan tugas BNN semata, tapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik itu stakeholder maupun masyarakat, pemerintah daerah. Seperti itu, karena tugas yang selama ini dilaksanakan oleh BNN itu kita melaksanakan mulai dari pencegahan, kemudian pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan tadi pemberantasan. Jadi di dalam pencegahan itu sendiri ada upaya-upaya preventif yang dilakukan, memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat bagaimana bahaya penyalahgunaan narkotika. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat sendiri seperti itu, bagaimana memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah-wilayah yang marak peredaran narkotika, sehingga ada upaya ataupun kegiatan lain yang bisa dilakukan selain misalkan jual beli narkotika. Kemudian untuk di fungsi rehabilitasi sendiri, kita harapkan bahwa masyarakat juga terlibat, mau melaporkan diri ataupun melaporkan keluarganya yang mungkin sudah terlanjur terpapar narkotika, untuk mau datang melaporkan diri ke BNN sehingga bisa diberikan upaya rehabilitasi kepada yang bersangkutan. Pun demikian juga dengan fungsi pemberantasan, kita harapkan ada laporan-laporan dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di wilayahnya masing-masing, sehingga BNN bisa mengambil sikap dan bisa melaksanakan tugas dan fungsi pemberantasan. Baik Ibu, tadi saya sempat dengar terkait tentang edukasi nih, kedepannya terkait tentang penyalahgunaan narkotika. Kira-kira edukasi seperti apa nih Ibu yang mau dilakukan terhadap masyarakat atau terhadap wilayah yang rawan narkotika? Jadi pencegahan dalam hal ini memberikan edukasi kepada masyarakat, mulai dari lingkungan, misalnya lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, untuk memberikan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika seperti apa, kemudian kira-kira bentuk-bentuk pencegahan nanti seperti apa kalau misalkan ada yang menawarkan. Jadi edukasi yang kami maksud sini memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika itu sendiri seperti apa. Oke, baik Ibu. Jadi Sobat Bersinar di luar sana, tadi juga saya sempat mendengarkan dari Ibu Wati sendiri, kalau jika ada teman kalian, keluarga kalian, atau bahkan orang tua dan sahabat kalian, bisa langsung datang ya Ibu ya ke BNN Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan rehabilitasi jika terjangkit narkoba, karena di rehabilitasi sendiri juga kita menjaga kerahasiaannya dan juga tentunya gratis ya Ibu ya. Gratis, tidak dipungut biaya. Oke. Baik Ibu, ini kita sedikit melenceng dari tema kita pada siang hari ini, itu terkait tentang banyaknya mahasiswa nih yang mau mencari program internship atau magang nih di BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Itu kira-kira langkah-langkahnya seperti apa Ibu? Kalau untuk mahasiswa magangnya, biasanya kan ada program dari kampus, memang magang itu ada periode tertentu yang diwajibkan untuk magang itu. Kampus cukup menyurat, pihak kampus menyurat ke BNN Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian nanti dengan tentunya menampilkan jurusan apa, kemudian konsentrasi apa yang akan melakukan magang. Nanti sekiranya cocok dengan pelaksanaan tugas di BNN,
pasti akan kita jawab surat tersebut dengan menerima mahasiswa. Oke, baik. Yang pastinya menyurat lalu dilihat dari background latar belakangnya terkait jurusannya apakah relevan dengan posisi yang saat ini sedang kita lakukan di BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Betul ya Ibu ya? Betul ya. Oke, baik. Terima kasih Bu, sudah sampai situ pertanyaan saya. Nah, Sobat Bersinar, itulah tadi hal-hal terkait konsistensi BNN dalam P4GN di Sulawesi Tengah. Semoga dapat membantu Sobat Bersinar menambah wawasan kita semua agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Nah, untuk Ibu sendiri apakah ada closing statement untuk Sobat Bersinar? Baik, untuk Sobat Bersinar, laksanakan atau lakukan kegiatan-kegiatan positif yang tentunya bisa menambah kegiatan kita mencegah penyalahgunaan narkotika di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di lingkungan kita masing-masing. Tetap produktif dan bebas dari narkotika untuk Indonesia bersih narkotika. Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Oke, baik. Sekian dulu podcast dari kita pada episode kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan podcast kali ini. Dan nantikan terus episode-episode yang akan datang berikutnya. Tentunya kita kedepannya akan membuat sadar dan pengetahuan kita terkait narkotika akan bertambah dan kita terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Saya Budiman, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.